kali ini ada suatu informasi bahwa ada kepala puskesmas di Jakarta Barat yang memang secara sepihak memutus hubungan kerja kepada PJLP. Bertemu dengan teman-teman yang memang salah satu karyawan yang bekerja di sana dan juga bekas karyawan di sana yang memang bisa mengungkapkan perasaannya terkait dengan hanya atau diputuskan hubungan secara sepihak oleh kepala puskesmas Kembangan di Jakarta Barat. Selamat malam Pak Riki ya, Pak Ramad ya, Pak Riki ya. Ini ada suatu hal yang memang saya tersik sekali ya kan. Konon informasi sementara yang terima ada kepala yang memang di Kembangan ini semena-mena dan Anda ada satu korbannya. Bisa cerita sedikit, masih singkat gitu. Artinya kenapa sih Anda bisa bekerja salah? Itu jadi viral gitu. Setelah saya dengar Anda hanya membuat surat pengaduan ke CRM yang memang sudah diketahui oleh pemerintah. Bisa cerita sedikit. Mohon maaf sebelumnya, saya cerita tentang pengalaman saya yang ada kemarin sebelum dipecat. Saya tanggal 3 Januari 2024 dipanggil sama kepala puskesmas. Saya tidak tahu tentang hal cerita pemecatan saya. Pas tanggal 3 Januari itu saya menghadap sama kepala puskesmas. Saya membaca berkas tentang putus kontrak kerja saya. Saya bertanya, masalah saya apa kok bisa dipecat atau diputus? Pasti harus ada sebab dong, gitu. Nah, saya cuma nanya itu, apa kesalahan saya? Kepala puskesmas cuma menjawab, kamu masih terima uang parkir. Saya jawab dengan jujur apa adanya. Nah, ya karena saya merasa benar atau salah, saya jawab dengan jujur. Saya menerima uang parkir, tapi saya bukannya meminta diberi. Sedangkan yang menerima uang parkir pun juga bukan saya sendiri. Semua karyawan security yang ada di puskesmas Kembangan, yang ada di PKC namanya kelurahan, yang di Kembangan. Nah, sedangkan uangnya itu bukan buat saya sendiri ya, tapi buat rekan-rekan yang ada di situ. Artinya kan oke. Berarti gara-gara uang parkir gitu Ya, menurut Anda gara-gara uang parkir ya, gitu? Ya memang itu sebenarnya uang parkir itu sebenarnya juga nggak diminta ya, ya, tidak tidak kaget itu nggak ada Ya, gitu ya. ya. Oke. Nah, Lanjut. lalu saya tanya sama dia, mohon maaf Bu, emang tidak ada toleransi atau apalah ekstra atau BAP dulu? Dia tidak mengizinkan atau tidak mengasih. Dia malah menjawab, saya atas nama kepala puskesmas atau dari pihak puskesmas Kembangan tidak memakai Mas Diki. Nah, itu saya minta itu mohon aja, boleh nggak sampai Lebaran aja saya minta itu, tidak dikasih pulang. Saya akhirnya keluar dari ruangan, rasa hati sedih, yang keluar aja tanpa permisi, yang keluar aja karena saya merasa shock. Kok tiba-tiba dipanggil langsung dipecat tanpa dicari dulu permasalahan atau di BAP dulu. Nah, ya akhirnya saya keluar dari ruangannya dan saya merenungkan diri, nah, apa sih penyebabnya? Cari lagi. Nah, terus barulah saya bikin laporan ke CRM. Seperti yang dari saya ke CRM, saya bikin beritanya ya seperti itu tentang masalah uang parkir. Tapi saya benar jujur, saya tidak meminta dari atau keluar di area puskesmas. Kita ini cuma diberi atau dikasih. Oke, itu aja sih. Itu aja. Oke. Ini kan Anda dipecat nih. Sebenarnya kan PJLP sudah ada pengumuman ya kan. Ya. Anda lulus, dinyatakan lulus sebelum Anda kawin. Berarti kan Januari itu. Kalau untuk penerimaan tidak ada katanya. Iya, artinya kan tetap lulus dong. Artinya diperpanjang sebenarnya kan. Ya enggak, itu waktu itu belum ada. Oh, belum ada perpanjangan. Ya, belum ada. Belum ada perpanjangan. Mulai perpanjang itu puluhan lah ya. Bulan ya. Nah, tapi karena saya udah punya keluar berkas, biasanya kurang tahu tanggal Dianggap itu sebuah kesalahan besar. Itu Nah. dianggap sebuah kesalahan besar. Kalau saya menurut saya Nah. untuk peraturan undang-undang kan ya kan, itu harusnya kalau mau mengeluarkan karyawan itu ada BAP, SK
SP1, Kedua. SP2 baru. Nah, kalau cuma teguran secara lisan doang itu suatu peringatan ucapan aja atau arahan. Tapi saya pernah ditelepon dari karyawan puskesmas dengan atas nama Pak Purwanto. Sedang saya waktu itu laporannya CRM itu malam minggu, ya kan? Di tanggal berapa saya lupa itu, ya malam-malam dia bikin laporan. Terus minggu siangnya saya ditelepon sama beliau sama Pak Purwanto. Saya kaget dong, kok dia langsung telepon saya menanyakan soal laporan. Saya debak. Nah, sempat dia bilang sama saya, kamu bakal nyesel bikin lapor. Ya, kamu kalau misalnya kerja ngelapor kayak gitu, nanti yang ada kamu susah cari kerja. Oke, sebenarnya apa sih yang memang kamu anggap ini tidak adil atau mungkin kepala Tumas sengaja semena-mena ya kan? Karena saya tahu juga Pak Bukes seperti ini nih seorang dokter yang memang terhadap karyawannya kalau dipanggil kepala dinas untuk konfirmasi. Siap. Oh gitu. Ya, kalau benaran apa boleh buat? Oh ya boleh buat gitu ya. Karena Iya. ini untuk merubah sebuah juga jangan sampai teman-teman lainnya Ya, juga betul. menjadi korban gitu ya. Betul, siap. Selain ini Bang Riki juga saya dengar juga mengirim surat tadi kepada Pak PJ Gubernur kalau mungkin diminta gitu bagaimana untuk Ya, bisa- kalau ada linknya ya saya Ada. ngerti, saya alurnya sepaham. Jangan kan bikin surat Ah. mengadut gubernur.